Oke, teman-teman. Ini tubuh institut ada tradisi untuk stock of name. Nah, gitu kira-kira. Stokok, nah, Nah, itu stokok. Kayak muda. melihat apa yang masih tersisa dan membayangkan apa yang akan tersedia nanti. Yang tersisa dan yang tersedia jembatannya adalah proyeksi itu namanya. Nah, kita kemarin sudah bicara soal keadaan ekonomi, nanti akan di-upload. Hari ini kita bicara tentang keadaan sosial, kondisi sosial yang juga terkait dengan kondisi ekonomi. Jadi teman-teman netizen, ini diskusi santai, tapi dengan upaya untuk beri pendalaman teori. Jadi teman-teman saya ingin ada konsentrasi, supaya bagi mereka yang tidak menulis S1, S2, S3, itu langsung masuk ke 4. Kalau ikut di kuliah ini ya, Langsung pembahasan. pembahasan. Nah, kita mau lihat ada kecemasan, ada berita bahwa Donald Trump menurunkan basis point dari suku bunga, bukan Donald Trump, eh, the Fed itu beda ya, otonom dia, bank sentral Amerika dan orang menunggu apa impact-nya nanti pada ekonomi Indonesia itu. Mungkin kalau suku bunga diturunkan juga, maka harga rupiah bisa lebih stabil gitu. Tetapi kelihatannya itu jadi masalah karena soal suku bunga itu seringkali tidak ada hubungannya dengan stabilitas politik. Nah, kita mulai melihat bahwa ada reaksi publik yang sangat dahsyat yang menuntut supaya dihapuskannya atau dibatalkannya PPN 11%, 12%. 12%. Dan tentu orang kadang-kala publik hanya melihat ya itu kan cuma 1% naiknya. Iya, tapi kalau kalau baju kaos saya ini saya beli kena PPN 12%, naik 1% maksudnya. Tetapi kalau saya cuci, saya perlu rinso juga, rinsonya juga kena PPN. Kalau saya gantung di supaya cepat kering, saya harus beli hangernya tuh. Nah juga tuh. Jadi sebetulnya itu sesuatu yang bermasalah secara sosial, pertama karena ada yang beli yang. Nah, kalau misalnya sudah dikeluh itu pindah menjadi keresahan sosial, nah itu akan lanjut menjadi problem politik. Jadi hari ini kita mau bahas dengan Dr. Robert Robert. Profesor eh Robert. Ya. Robert Robert nanti dalam 1 2 minggu ini akan ada tambahan judul di depan namanya. Tetapi yang penting adalah teman-teman bertanya. Karena semua hal bisa dijawab oleh tumbuh di situ. Bahkan yang tidak bisa dijawab oleh artificial intelligence pasti bisa kita jawab. Yang nggak bisa dijawab oleh apa yang terakhir itu AI. ChatGPT apa? Bukan yang di WhatsApp itu. Oh, Meta. Meta AI. Meta AI. Meta AI. Meta AI itu pasti kita bisa jawab. Jadi tanya dulu pada mereka. Kalau mereka nggak bisa jawab, kita mesti bisa jawab. Oke? Kita mulai. Silakan Pak Robert. Pak Robertus Robert adalah sosiolog, keahlian di bidang sosiologi apapun, terutama pendalamannya ada filsafat sosial dan redaktur di sebuah majalah berita ternama. Oke, ya bukan ternama, termutu. Termutu. Oh. Terima kasih Bung Rocky Gerung sudah memberikan introduction yang termutu, ya kan? Wah, jadi sore-sore santai. Sebenarnya kita mau ngomong tentang civil society di Indonesia. Gitu. Ini satu tema yang eh, di kalangan ya, NGO, aktivis gerakan mahasiswa, ini jadi satu tema yang sebenarnya juga menggelisahkan, termasuk di dan terutama boleh dibilang ya sekalipun nggak apa situasinya nggak begitu nyaring di kalangan eh, global civil society ya, dalam hal ini adalah misalnya ya negara-negara mitra Indonesia lah, yang selama ini juga banyak membantu bukan hanya civil society tapi juga pemerintah, yaitu bagaimana nasib dan bagaimana ruang gerak civil society di Indonesia di era pemerintahan Prabowo ini. Gitu. Setelah satu periode panjang 10 tahun di era Jokowi itu dia nggak berkutik, dia mengalami penurunan yang sangat drastis dalam ruang sipilnya. Jadi
kalau kita ingat ya kan di periode awal masa pemerintahan Jokowi itu ada sejenis bulan madu yang pendek antara civil society dengan pemerintahan Jokowi ya toh. Nah, karena kita tahu naiknya Jokowi tahun 2014 itu kan memang didasari oleh satu, sekarang dia menjadi ilusi gitu ya kan. Tapi dulu didasari oleh satu pikiran bahwa Jokowi itu dia bisa memberikan semacam landscape barulah bagi civil society di Indonesia gitu. Latar belakangnya dengan terutama dengan sifat-sifat kontra yang dianggap kontra gitu ya terhadap kontendernya Prabowo tahun 2014 waktu itu. Tapi itu kan bulan madu yang berlangsung pendek karena yang sebenarnya menurut saya belum beberapa bulan itu sebenarnya orang mestinya sudah harus aware yaitu terutama ketika Jokowi mengambil kebijakan hukuman mati yang menurut saya cukup dalam serampangan gitu ya pada waktu itu ya. Dalam kasus Di periode pertama ya. di periode awal pertamanya itu. Itu kan kenapa saya anggap itu kebijakan hukuman mati yang serampangan karena eh, sekarang kan jadi ramai karena kasus ini jadi naik kembali setelah Mary Jane diberikan pengampunan oleh pemerintahan Prabowo. Dia seperti itu tanda petik pengampunannya dia dibawa kembali ke Filipina. Itu sebenarnya satu peristiwa yang penting karena dengan kembalinya Mary Jane ke Filipina itu sebenarnya Prabowo bukan hanya membatalkan ya kan politik hukuman matinya Jokowi, tapi dia memberikan kontras. Kenapa? Karena dia menerima dalil pemerintahan Filipina yang mengatakan bahwa yang menyatakan bahwa Mary Jane ini sebenarnya jangan-jangan korban yang dimanfaatkan oleh jaringan mafia narkoba untuk membawa narkoba masuk ke Indonesia. Nah, ya itu ya kan. Nah, saya ingat periode awal Jokowi itu saya lupa angkanya gitu, tapi termasuk dua orang dari Australia lalu satu orang dari Brasil atau ya yang sebenarnya eh, itu orang juga sudah dinyatakan secara medis itu mengalami gangguan jiwa. Orang bukan bukan manusia dalam kesadaran yang cukup untuk berbuat kejahatan sehingga harus dihukum gitu, tapi kan itu tidak digubris gitu loh. Waktu itu Jokowi punya kebutuhan untuk membangun legitimasi yang kokoh di awal masa pemerintahannya dengan cara menunjukkan bahwa dia berani menghukum mati dan menolak semua permintaan gerasi. Sebenarnya itu udah tanda-tanda tuh ketika satu penguasa bermain-main dengan hak hidup orang. Itu kenapa itu lingkungan masyarakat sipil di sekitar Pak Jokowi nggak mencegah ya, Pak Robert? Nah itu yang sebenarnya ini nggak bisa dijawab. Kita kan nggak punya soal-soal kayak gini kan mesti kita periksa secara dalam psikopolitik. Oke, ya kan? Kenapa? Dalam soal yang begitu substansial, orang-orang yang begitu antusias pada Ya. kampanye itu, kelompok-kelompok civil society, para aktivis hak asasi manusia pada waktu itu tidak mengatakan apapun terhadap itu. Tidak berani mengatakan secara tegas gitu, bahwa itu satu kebijakan politik yang sangat berbahaya dan secara etik itu gimana gitu ya menggunakan kematian orang gitu dalam kerangka legitimasi dan produksi kekuasaan itu menurut saya itu sebenarnya esensi dari politik yang paling kelam itu sebenarnya di situ gitu. Ini pertama kali kita mulai mendeteksi ini rejim Jokowi awal itu bahkan bukan soal civil liberties yang dia nggak pahami, bahkan civility-nya nggak ada di Nah, situ kan. itu persis. Ya, kan, Dan itu yang memungkinkan kita mengevaluasi. Lalu masyarakat sipil yang mengurung Jokowi itu dikurung untuk apa itu? nah, menurut Akhirnya saya Jokowi jadi biar gitu kan. itu begini, kalau kita pakai istilah politik untuk menjelaskan itu ada macam-macam ya kan orang bisa gunakan teori-teori sederhana tentang apa kooptasi lah tentang Optasi ya, kooptasi ya gitu atau bahwa apa? civil society di situ ketika dia masuk ke dalam ruang ke dalam kekuasaan gitu ya gitu. Ternyata bukannya membawa agenda civil society tetapi ya membawa agenda pribadi masing-masing. Dia kenapa? Solo syndrome, sorry. Stockholm syndrome. Stockholm syndrome ya kan di dalam Ya benar juga Solo syndrome. tapi Stockholm syndrome itu kan mengandaikan bahwa ada perampasan terlebih dahulu tuh terhadap kebebasan orang yang ada di situ. Ini kan enggak.
dia datang dengan by consent. Ya, Dengan dalam kekuasaan itu dia datang by consent. Coba Pak Robert terangin dulu supaya teman-teman yang lagi bikin skripsi ilustrasi itu hubungan antara berhentinya kritisisme itu dari masyarakat sipil yang tadinya kita izinkan untuk masuk istana untuk melindungi Jokowi dari potensi jadi otoriter, jadi leviathan, dan akhirnya mereka terjebak di situ untuk cari suaka dalam satu politik hegemoni yang agak absurd. Kalau gini, saya memberikan katakanlah ya sebenarnya dari segi ini memberikan semacam penilaian yang sedikit sophisticated untuk menghindari memberikan tuduhan-tuduhan atau yang sifatnya remeh-temeh. Jadi kalau difilosofikasikan katakanlah gitu lah ya. Gitu, kalau kita filosofikan banyak orang di kalangan civil society yang sebenarnya terjebak pada satu argumen kebebasan yang sifatnya apa itu namanya itu total standar ya kan, yang isi argumennya kira-kira begini, dangkal argumennya. Dia bukan sekedar dangkal tapi juga begini, dia udah membuat semacam preposisi bahwa karena rezim yang saya dukung atau junjungan yang saya dukung itu baik, maka tidak perlu ada hal-hal yang bersifat pengalaman empirik yang bersifat kecil itu bisa diabaikan. Nah, itu jadi teori kebebasannya semacam itu. Mereka mengabaikan bahwa rezim politik itu tidak bisa dinilai berdasarkan satu skema total yang abstrak yang terus, tapi justru kan harus dievaluasi dari perbuatan dia sehari-hari, kebijakan-kebijakan dia yang datang itu. Nah, ini lapisan civil society lama ini, kita katakan begitu ya kan, mereka terpaku pada skema bahwa selama yang saya junjung baik, maka yang lain yang kecil bisa saya abaikan. Mereka lupa. Ini civil society lama yang IQ-nya 200 orang. Itu bahasa 2014 sampai 2019. 200 sekolah. 23 itu. Nah, kira-kira begitu. Dulu berarti Pak Robert, civil society itu bukan kan kalau kita basicnya nilai, harusnya civil society basicnya nilai kan. Apa yang menjadi visi dari civil society adalah menjadi ini juga middle class. Betul. Ini satu judgement yang menarik, Bung Fuji. Ini sebenarnya inilah problem dalam etika politik civil society di Indonesia dan termasuk kaum oposisi di Indonesia. Yaitu apa? Ketika mereka ada di dalam posisi di bawah, mereka akan meminta nilai. Ketika mereka ada berkuasaan, mereka mengambil jalan politik yang paling pragmatis dan realisme di dalam politik. Ya kan, ini kekuasaan harus kita gunakan dengan cara begini. Itu karena mereka di dalam kekuasaan. Tapi ketika mereka di luar kekuasaan, maka mood of etiknya berbalik. Kok ada nilai di sini? Di mana nilai-nilai etika? Nah, ini yang problem terbesar dalam civil society dan politik oposisi di Indonesia. Yaitu mereka selalu gagal meletakkan etik gitu loh secara konsisten permanen di dalam penilaian politik mereka. Jadi social origins-nya liberal sekuler, tapi cari suaka di dalam komunitas oportunis feodal, kira-kira gitu. Itu. Oke. Itu kenapa saya menggunakan istilah civil society lama. Karena di sini saya ingin mengatakan bahwa ada benih-benih civil society yang baru yang oleh karena pengalaman sejarah sebenarnya mereka terbukti juga gitu ya bisa mempertahankan perspektif dan nilai di dalam modus aktivitas dan perjuangan mereka. Gitu. Distingsinya apa tuh antara yang lama dan yang baru? Jangan-jangan yang lama yang baru masih setir yang lama, Pak Robert. Nah, sebenarnya gini, distingsinya udah bisa kita lihat sejak tahun 2014. Oh, sebetulnya udah ada di situ. Semacam politik tesis yang masih laten. Iya, jadi sebenarnya kan
ketika rezim Jokowi mulai, mereka sudah mulai menarik diri. Teman-teman silakan berkomentar ya, termasuk istilah-istilah yang kalian perlu catatan kaki atau referensi berlanjut, pasti akan dijawab ya. Jadi ini adalah sekolah, ini adalah institut, tumbuh institut. Kita bertumbuh bersama di dalam upaya untuk menghasilkan generasi yang berpikir. Ya mudah-mudahan jadi kecambah baru untuk masyarakat sipil baru nanti ya. Oke itu sedikit. Silakan. Jadi distingsinya itu jelas dilihat dari sikap yang sebenarnya sudah mereka bangun untuk memberikan terima kasih gitu setelah persis di tahun 2014 sendiri, yaitu ketika mereka sementara yang lain masuk ke dalam dan terjerembab di situ, yang kita sebut baru ini dia masih bisa menjaga dan membangun jarak gitu. Kan dulu kita berpikir begini kan, ini teman-teman, ini kan teman-teman kita juga yang masyarakat sipil lama ini kan. Kan mereka sebetulnya minta izin pada kita yang ada di luar. Kan kita nggak mau masuk gitu kan. Lalu kita izinkan ada semacam exit agreement, perjanjian diam-diam. Kalian di dalam ya, didik Pak Jokowi dengan ide civilian value. Tapi kalian mesti lapor ke kita tuh. Karena bagaimanapun kalian itu kita utus ke dalam. Yang di dalam mesti lapor yang keluar kan. Lama-lama mereka tadi going native, bersembunyi di situ karena pragmatis segala macam, lalu menutup relasi dengan yang di luar. Nah, padahal yang di luar ini tadi yang sebetulnya kecampak untuk melahirkan kembali masyarakat sipil baru. Itu kan Pak Roket ya? Betul. Oke, lanjut Pak Roket. Nah, di situ persis Pak Roket. Jadi yang menjadi problem di situ ya tahun 2014 itu bahkan, nah problem ini saya kira berlanjut hingga sekarang. Soal itu saya rumuskan problemnya sebagai tools of engagement-nya seperti apa. Nah, di tahun 2014 sampai tahun 2024 itu sepanjang 10 tahun era Jokowi itu civil society Itu tools of engagement dari yang lama ini. jadi enggak, tool engagement yang mestinya dibangun oleh civil society sendiri dulu, dipersiapkan sebelum mereka masuk ke dalam aneka macam keterlibatan. Nah, ini yang selalu absen dari civil society. Ya kan? Jadi misalnya tadi Pak Rocky bilang, mereka kan sebenarnya kita izinkan untuk terlibat, untuk masuk ke situ, tapi mestinya mereka lapor ke induknya gitu. Ternyata dia justru cari suaka di situ. Nah, kenapa itu terjadi? Dalam satu fakta tentu ini menunjukkan juga kelemahan dalam civil society sendiri. Mestinya mereka punya alatan institusional yang bisa memberikan kontrol, ya toh? Yang bisa memberikan panduan minimum lah di dalam civil society itu, ya kan? Ketika mereka mau engage, ini nggak pernah dipersiapkan nih oleh civil society di Indonesia, ya kan? Nggak pernah dipersiapkan. Jadi blueprintnya belum ada Pak. Gini Bang, kan kalau misalkan kita mau engage, bukan kita, civil society mau engage dengan ini teman-teman, Pak Vici ini dosen, dia psikolog dan dari psikologi Indonesia. Terima kasih Pak Rocky. Jadi ini yang gue perhatikan gitu ya. Dari 2014 juga dulu Pak Jokowi itu didukung awalnya kan sangat didukung oleh CSO, Civil Society Organization, dukung Pak Jokowi untuk naik jadi presidensial. Ada euforia. Tapi ketika sudah jadi dan dilibatkan dalam kebijakan dan pemerintahan malah meredup kan sebenarnya, atau jadi perannya jadi berkurang. Ya salah satu, ya jadi kan begini ya, penelitian dari orang-orang Australia, sebut aja misalnya salah satunya Marcus Michener dan Ed Aspinall. Dari awal dia sudah menunjukkan bahwa memang setidaknya setelah tahun 2017 civil society di Indonesia itu mengalami pembelahan, polarisasi, dan oleh karena itu dia lebih melemah gitu. Selain bahwa sebagian yang luput dijelaskan oleh Michener dan Aspinall adalah di tahun 2014 civil society sebenarnya sudah dipanen duluan oleh pemerintah Jokowi. Mereka banyak keserap dan nggak banyak dan meninggalkan pos lamanya. Lalu tahun 2017 pilkada Jakarta polarisasi makin kencang, civil society terbawa dalam polarisasi itu. Dipanen artinya pokoknya dipanen dibikin jus. Ya. Itu ya kan? Diambil sarinya. Polarisasi dan mengalami pelemahan.
faktor ketiga adalah, jadi faktor pertama dipanen, faktor ketiga adalah polarisasi, faktor ketiga adalah perubahan dalam politik donor di Indonesia. Oh, ini yang benar. Eksternal ininya ya. Politik donor ini kan sebenarnya politik donor itu melakukan kesalahan yang fatal, menganggap bahwa problem demokrasi, hak asasi, dan civil liberty di Indonesia itu udah tuntas. Jadi artinya si donor ini juga gak punya tool of engagement tadi. Betul, ya. Dia ada. Yang namanya donor. Ya, dia respon dia itu juga ditentukan oleh politik global, kan. Jadi misalnya di Eropa terjadi problem pengungsi, sekarang problem Ukraina, prioritas juga berubah. Amerika muncul Donald Trump, ya kan, nggak terlalu peduli sama demokrasi, orientasi donor juga jadi berubah. Iya. Perhatian donor ke demokrasi berubah. Baru setelah pertengahan era Jokowi itu kok civic space, ruang di mana civil society dan demokrasi itu mestinya tuh lebar, diasumsikan lebar, kok malah mengecil, menyempit, malah decline, ya kan? Nah, itu baru mereka agak-agak terkejut. Tetapi untuk balik juga berat, susah mereka. Kenapa? Mereka itu terlalu tercekat, ya kan, pada konsepsi-konsepsi mereka sendiri dan prioritas-prioritas yang kaku, nggak bisa segera balik. Jadi saya bilang memang dunia internasional itu baru prioritas kaku sehingga dia tidak luas, nggak luas maneuvering dalam kecil ya. Untuk ketika melihat terjadi perubahan besar, nggak nyangka juga, ya kan, mereka jadi kasihkan itu dalam isu-isu. Ini isu yang juga penting ya, misalnya isu toleransi, isu lingkungan, yang menganggap bahwa seakan-akan di dalam dua isu besar itu tidak ada lagi problem demokratisasi, problem civil liberties. Kenyataannya kan, ternyata dalam 10 tahun terakhir di dalam isu, misalnya dalam persoalan lingkungan, ternyata banyak sekali pelanggaran-pelanggaran civil liberties yang besar di situ. Nah, itu yang nggak dibayangkan oleh mitra-mitra donor mitra itu. Nah, itu jadi mereka boleh dibilang selama 10 tahun era Jokowi itu mereka escape from human rights, ya. Kan mereka kabur dari isu-isu hak asasi manusia. Apa yang ditawarkan pemerintahan sekarang yang baru ini untuk civil society sendiri, Pak Robert? Gini, ya kan. Nah, civil society sendiri ketika jadi gini, ya kan, jadi tentu saja civil society itu kan yang gerakan civil society yang baru nih ya, itu kan dia juga melihat pemerintahan baru ini dengan skeptisisme, kan. Itu kita bisa mengerti kenapa, karena ekor dari rezim Jokowi itu masih ada di sini, ya kan, masih nebeng di carry over ke dalam, ya, masih nebeng di situ. Nah, jadi di sini skeptisisme itu muncul gitu, sekalipun, ya kan, civil society sendiri, kalau menurut penelitian saya sih, mereka juga nggak punya pilihan selain untuk engage. Nggak mungkin misalnya begini, ya kan, kita civil society itu udahlah menganggap bahwa rezim pemerintahan Prabowo ini sebagai lost cause gitu, udah nggak usah kita pikirin, kan nggak mungkin, karena dia ada di dalam ruang hidup dan yang sama. Ini poin yang kita dalami, ya kan. Sebagian dari civil society yang versi lama ini akhirnya menyadari, tapi sekarang dia gugup dan gagap untuk setelah dia sadar, dia lihat bahwa oke, ini masih ada ekor dari zaman lama, tetapi ya akhirnya fatalistis kan. Ya. Awalnya fatalistis itu ya ngoceh-ngoceh di medsos, nangis-nangis depan TV dan penyesalan, tapi dia nggak ambil aksi juga kan. Ini gejala apa ini? Gejala ya pendangkalan value-nya itu. Ya kan maksudnya kan dibilang oke, memang yang lama itu brengsek, maka kita akan ambil teknik baru kan. Nah itu nggak terjadi, tapi dia masih ngeledek-ledek juga. Ya, karena menurut saya sebagian besar dari mereka itu sudah keasikan dalam politik elektoral. Padahal genuine civil society politik itu bukan di politik elektoral. Kalau orang melihat politik itu sebatasannya politik elektoral, ya
kegembiraan dan keceriaannya ada di dalam kemenangan-kemenangan elektoral. Civil society nggak di situ kalau urusannya. Civil society itu kan berurusan pada eh, civic space dan social movement. Teman-teman, ini poinnya bahwa civil society itu harusnya dia outsider dari electoral politik. Tapi di kita itu civil society itu nunggu semacam hadiah atau hiburan dari lembaga survei tentang elektabilitas, kan konyolnya di situ. Jadi Pak Robert, Maksudnya bukan berarti politik elektoral itu tidak. tidak penting atau dikesampingkan, gitu. Tetapi cita-cita, tujuan, strategis dari civil society itu bukan pada politik elektoral, itu hanya alat, ya kan? Hanya alat untuk dipakai membesarkan civic space itu. Jadi kita nggak usah larut, apalagi sampai secara emosional. Artinya politik itu tidak boleh terbagi habis di dalam sistem kepartaian, di dalam elektoral. Mesti ada resiko yang justru jadi kecaman aja. Itu persis Bung Rocky itu disebutkan ya kan. Karena disitulah demarkasi paling primordial dari civil society itu. Lah kalau civil society itu semua denyut aksentuasinya sama kayak partai politik, ya nggak ada civil society namanya. Parpol aja jadinya. Jadi parpol namanya bagi, ya kan. Ya kan civil, nah sekaligus mengklarifikasi, kita kita menginginkan civil society itu kan yaitu semacam satu komunitas, satu ruang of dignity gitu kan, ruang of dignity gitu yang kita pelihara dalam rangka membangun satu komunitas yang maju, yang bebas, yang berkeadilan. Itu civil society. Nah, dia mensyaratkan ada semacam ruang yang bebas dari intervensi dari sistem kekuasaan atau intervensi yang dari capital kan gitu. Jadi ini ada ruang, ada otonomi yang terus dipelihara gitu. Nah ini yang mestinya ini yang dijaga. Jadi kalau kita punya keyakinan kepada civil society, kita nggak terlalu risau dengan apa perubahan turun naik sang surut politik formal gitu. Saat ini Pak Robert dari singgung juga tentang donor, kan civil society itu bergerak biasanya logistiknya dari donatur hibah, kan dari donasi dari lembaga luar negeri kan, ya Dari civil society asli juga, civil society global kan. global dari CSO yang global. CSO lokal tuh biasanya dibantu oleh CSO yang global. Saat ini arahnya kemana sebenarnya? Oh, arahnya dari. Iya, Nah, dengan kesulitan yang tadi saya sebut, ya kan. Jadi gini, kalau dari segi logistik ya kan, dari segi di Indonesia itu, ini kan ada banyak pikiran pada waktu itu, ada banyak optimisme dari global civil society yang karena melihat Indonesia sebagai sudah mencapai yang namanya middle income country, ya kan, bisa mendanai sendiri dirinya, termasuk mendanai kehidupan civil society-nya, ya kan. Terus juga perubahan dalam pola relasi donor yang dulu kan langsung gitu ya kan. Tapi sekarang kan ada misalnya organisasi-organisasi yang memediasi yang diisi oleh orang-orang pemerintah dengan civil society figur ya kan, yang disitulah kemudian mereka merancang segala macam program itu. Ada perubahan-perubahan pada level itu ya kan. Nah, itu model-model itu sih pasti akan terus berlangsung dari segi pendanaan ya kan. Yang juga penting, tapi kan begini, ini pemerintah Indonesia ini sejak 10 tahun terakhir kan dia juga melakukan pengetatan-pengetatan melalui berbagai macam aturan, terutama misalnya pendirian lembaga-lembaga. Jadi lembaga-lembaga CSO dengan legal entity asing itu menjadi sulit, susah. Ya malah larangan, sensor, ya kan itu jauh lebih besar. Aturan-aturan baru yang dibuat itu jauh lebih sulit bahkan dibandingkan dengan era Orde Baru. Itu di era Orde Baru nggak ada aturan-aturan itu ya kan. Dan pembicaraan tentang bantuan asing dan kepada negara beriringan dengan bantuan asing kepada civil society yang untuk membesarkannya itu dalam beberapa hal gitu ya, itu di era Orde Baru itu dia apa cukup terbuka juga di era Orde Baru ya. Jadi contohnya dulu produk IGGI ya kan, apa Pak Robert itu? Mungkin banyak yang nggak tahu itu. IGGI itu jadi Intergovernmental
Intergovernmental Group for Indonesia. Intergovernmental Group for Ya, itu Indonesia. dulu diinisiasi oleh Perdana Menteri Belanda. Jadi Belanda itu jadi koordinator untuk menghimpun dana buat Bank Indonesia. Oh, Nah, itu ICI. ada Menteri Pembangunan Sosial Belanda yang terkenal yang namanya Jan Prok. Nah, yang pro. Itu yang menginisiasi. Oke, negara asing membantu pemerintah Indonesia, tapi juga demokrasinya sih juga mesti dibangun dong. Jadi ya, semacam kayak begitu itu debat tentang itu. Dulu kan Indonesia itu figur-figur semacam Gus Dur itu kan ikut di dalam rapat-rapatnya mewakili civil society ya, Budi Nasution, ya kan, tokoh lama itu. Oke, coba kita intip sebentar ya. Ada yang ingin engage nggak dengan pembicaraan ini, teman-teman di sosial media? Ya, teman-teman yang live TikTok atau YouTube silakan. Kalau ada beberapa hal yang mau disampaikan atau mau ditanyakan mungkin ke Bung Robert atau Bung Rocky, bisa langsung chat aja di live TikTok kita atau live YouTube. Nanti akan kita bacakan supaya kita bisa diskusi sama-sama dengan teman-teman yang dari awal mengikuti jalannya live di TikTok dan YouTube. Silakan teman-teman kalau mau itu ikut bergabung dengan kita. Oke, sambil kita lanjutkan ya. Ya. Satu aja tanya. Sekarang kita lanjutkan sedikit, Pak Robert. Masih ada energi, masih ada politics of hope untuk gain, reinventing our civilian value melalui tadi seperti a new kind of masyarakat sipil itu. Kira-kira dirawat dengan cara apa supaya energi akhir ini atau energi yang tersisa itu sebagai residu bisa dijadikan modal untuk kembali mengontrol kekuasaan di era Pak Prabowo. Nah, itu jadi dari segi ini memang, nah ini yang apa ya? Oke, ya. Jadi oleh karena apa kegundahan ya atau apa namanya itu apa namanya apa, Kan gini, kan netizen menunggu kritik dari masyarakat sipil. Lalu netizen anggap ya, yang sekarang disebut masyarakat sipil itu kritiknya itu adalah bocor halus misalnya. Ya. Kan begitu pikirannya sekarang kan. Nah, begini, sekaligus juga sampai menjelaskan civil society itu dia memang kalau kita lihat dalam sejarahnya di Indonesia memang ada beberapa tipe engagement, Oke, ya kan, yang ada ini istilah bahkan sudah sejak era Orde Baru kita pakai. Ada yang memang modelnya adalah critical resistance, ya kan dia mengorganisir. Boleh kasih contoh? Ya misalnya dulu ya kelompok seperti LBH, LBHI ya kan, itu Critical kan resistance. mereka memang doktrin utama model advokasinya kan gini, mereka tidak mungkin ada keadilan di dalam suatu sistem hukum yang dibuat oleh rezim. Jadi oleh karena itu keadilan hanya mungkin apabila muncul dari grassroots pengorganisasi. mereka itu siapa mereka itu? Nah, ini LBH. memang kelompok-kelompok seperti ya, Yang di dalamnya Pak Robert dulu adalah dulu ketua LBH. dulu ya kan, atau kelompok-kelompok seperti yang masih melakukan pengorganisasian terhadap korban, itu critical resistance. Ada yang sekedar critical itu dia setiap ada kebijakan dia kritisi tapi dia mau engage secara lebih soft ya kan. Ini kan banyak nih sekarang nih. Terutama mereka-mereka yang ada di bidang reformasi hukum, ICGR, ya kan. Ada kelompok-kelompok LSM, CSO yang bekerja di sektor yang terus misalnya mendorong perubahan-perubahan dalam kebijakan hukum, memberikan perlindungan yang lebih luas kepada human rights defender, perubahan dalam kajian hukum lingkungan yang lebih misalnya anti-SLAPP, prinsip-prinsip anti-SLAPP gitu kan, itu kan temuan baru yang didorong oleh kerjasama antara CSO dengan hakim-hakim MA untuk yang mendasarkan prinsip selama orang itu beraktivitas dalam rangka melindungi kepentingan umum, publik, lingkungan, dia nggak boleh dipidanakan. Nah, ada yang maksudnya gitu. Tapi masih ada juga jenis-jenis CSO yang dia menjadi complementary dari governance program juga. CSO itu sama dengan NGO, ya, civil society Civil society organization. ya. Dia menjadi complementary
komplementari dan suplementari dari program-program pembangunan pemerintah. Nah, yang ketiga ini biasanya sifatnya karitatif, kan? Oke. Sifatnya karitatif. Ada yang bergerak di bidang keagamaan, ya kan? Ada yang di bidang kesehatan, di bidang pendidikan, pendampingan ekonomi bawah, Kreatif, ya. kreatif di di bawah, bidang jurnalisme di bidang jurnalisme, seperti Saudara Dul Saudara. yang riset terus tentang opini publik dan berupaya memisahkan antara opini publik dan public relation gitu. Itu jadi ada tipologi macam itu, ya kan. Nah, ini mereka punya modus engagement yang beda-beda. Nah, mereka ini penting di dalam demokrasi. Karena apa? Karena tadi itu pada prinsipnya supaya negara itu tidak menjadi total di dalam the sosial ini, gitu. Ya kan, supaya the social itu terus tumbuh. Karena disinilah demokrasi itu. Jadi kan gini ya, kalau demokrasi hanya dilihat dalam segi formal, ya era Orde Baru juga, ya nanti kita sebut Semua institusi demokrasi ada ada. ada dalam partai, ada pemilu yang rutin ada gitu loh. Tapi kan persoalannya apa yang namanya public civility dan civic space itu ada apa enggak? Orang boleh nggak mengatakannya berbeda kepada kekuasaan? Oke. Ya, gitu Bung Dul. Sebagai orang pers kan. Jadi Bang, kita sekarang masuk ke diskusi interaktif. Bang Rocky, Bang Oke. Robert. Jadi ada satu pertanyaan dari penonton kita di live YouTube dari Arta Diurna. Saya membacakan ya. Menurut dia, pertanyaannya adalah, jika civil society adalah ruang kebebasan, mengapa kita lebih sering mendengar retorika penggalangan dana daripada narasi perjuangan yang benar-benar radikal? Pertanyaan pertama. Yang kedua, saya gabung lagi. Apakah civil society masih sipil ketika aktor-aktornya lebih sibuk memperebutkan hibah donor daripada memperjuangkan keadilan sosial? Pertanyaan cukup kritis menurut saya. Coba Itu Bagaimana? Menurut Dari siapa, Dul? dari Arta Diurna. itu satu pertanyaan yang bagus. Jadi misalnya yang pertama ya kan, apa tadi yang bagian pertama? ngumpulin Mengapa gini. kita lebih sering mendengar narasi retorika soal penggalangan dana ketimbang perjuangan yang benar-benar radikal? Jadi organisasi civil society di Indonesia itu sebagian dari masa Orde Baru ini sekarang itu bukan satu mereka bukan satu kehidupan yang mewah. Oke. Coba tanya aktivis LBH sekarang, ada nggak mereka asuransi kesehatan yang benar gitu? BPJS semua itu. Iya. Bahkan dulu belum ada BPJS ya. Dulu itu kalau satu contoh di LBH itu, di belakangnya ada warung tongseng, di depannya ada warung soto mendoan. Hidup makan dari situ berbulan-bulan. Ketika kolesterol tinggi, stroke, darah tinggi, ya sudah selesai. Sampai sekarang udah reformasi, berubah itu? Ya tidak. Nah, jadi dan ini juga yang disebut penggalangan dana. Di Indonesia itu penggalangan dana untuk civil society yang berasal dari masyarakat Indonesia itu susah. Orang Indonesia terkenal paling dermawan. Iya. Dalam Indonesia adalah negara paling dermawan masyarakat. Salah satu negara paling dermawan. Nomor satu malah. Nomor satu. Butuh hal-hal yang sifatnya religius dan karitatif. Tidak untuk demokrasi dan hak asasi. Bentar. Itu bagian lainnya. Dia mau tanya kirim ini. Kan kalian tuh atau mereka itu kan aktivis masyarakat sipil. Kenapa lebih sibuk untuk crowdfunding, Nyari duit. daripada demonstrasi kira-kira begitu? Iya. Ada yang ini udah ada tipologinya tadi kan. Ada tipologi. Ini yang kritikal tapi tidak mau Critical resistance. Satu contoh yang critical resistance itu setengah mati hidupnya. Boro-boro. Tadi saya katakan ya, di Indonesia itu ada perubahan pola donor. Mereka udah nggak mau lagi mereka mendanai, misalnya nggak mungkin ada donor asing di Indonesia itu mendanai demo, nggak mungkin. Nggak mungkin. Jadi jadi dari pertanyaannya itu, kalau mau ada perubahan seperti itu, memang harus didorong supaya sifat-sifat karitatif dari orang Indonesia itu bisa dipakai untuk keperluan demokrasi dan hak asasi.
Sebenarnya gitu. Kalau donor itu, pola donor itu susah memang. Satu contoh misalnya, donor sekarang itu nggak ada lagi yang namanya program-program besar. Semuanya cash program 3 bulan, 6 bulan. Itu yang membuat sebagian besar civil society itu kesulitan dan crowdfunding itu ditempuh sebagai jalan alternatif untuk mencari, untuk memberikan mereka sumber daya di luar funding. Itu satu. Nah, mungkin kita jadi, nah di situ memang selalu ada problem antara otonomi dan accountability. Selalu ada regangan di situ, ya kan? Tapi sejauh sejauh itu sulit, yang namanya full otonomi itu dari segi finansial itu masih muskil di Indonesia. Nah sekarang nih katanya pemerintah nih mau bikin, ya kan? Ya. Ya kan, rencana pemerintah yang baru, ada semacam dana untuk demokrasi, ya kan, yang mau dibikin oleh entah Kementerian Hak Asasi, entah apa gitu, Dana, dana abadi, dana apa? enggak, dana bantuan untuk Buat kegiatan independen, iya, penegakan HAM, penegakan hak asasi. Nah itu kan ide ini sebenarnya sudah ada sejak era SBY periode kedua, untuk punya semacam, Indonesia punya lembaga donor nasional yang bisa membiayai gerakan civil society-nya. Itu kalau bisa diwujudkan, ya dengan segala macam kelemahannya itu pasti akan jadi bagus. Tadi misalnya juga ada di Indonesia ada undang-undang bantuan hukum, di mana di dalam undang-undang bantuan hukum itu diberikan insentif bagi LSM bantuan hukum yang memberikan pelayanan bantuan hukum gratis. Itu dia bisa minta tagihan invoice ke pemerintah, tapi itu juga jumlahnya sedikit kecil. kan dulu kan LBH itu sebetulnya model prototipe awalnya itu bahwa pemerintah DKI, karena Pak Gubernur Ali Sadikin, dia backup kantor di LBHI kan gitu. Itu juga karena macam kedekatan pengetahuan antara Pak Buyung Nasution dengan Pak Ali Sadikin itu. Jadi memang mesti ada, kalau di DKI misalnya gubernur yang betul-betul sadar tentang pentingnya memelihara suasana masyarakat. Persis Pak Rocky. Jadi balik ke urusan tadi ini, ya, soal pendanaan macam-macam itu. Ini civil society di Indonesia itu dia mirip kebebasan akademik. Kebebasan akademik itu kan hanya bisa besar kalau pemerintahnya itu legowo, memberikan sengaja. Kebebasan akademik itu apa sih? Kebebasan akademik itu adalah kebebasan atau privilege yang sengaja diberikan oleh negara, karena negara menganggap bahwa kamu memang harus bebas, otonom, supaya kamu bisa menciptakan segala macam inovasi, supaya kebenaran ilmiah itu terwujud. Saya nggak mau campur-campur, kamu sudah kebebasan. Kalaupun nanti hasilnya mengkritik saya, nggak masalah. Itu yang namanya kebebasan akademik. Dia privilege yang secara sengaja diberikan oleh masyarakat dan negara, itu dia berkembang. Semestinya negeri demokratis yang baik, kalau pemimpinnya seorang demokrat, dia harus melakukan hal yang sama. Kamu, saya berikan privilege untuk mengkritik saya, ya kan? Saya danai kamu mengkritik saya karena untuk demi kepentingan perkembangan bukan hanya demokrasi, tapi juga sistem politik, sistem ketatanegaraan yang lebih baik di masa depan. Nah, itu mesti itu mandatori di dalam kita kan, mesti kehidupan bangsa. Ya. Jadi jangan salahin LSM-nya kalau ada sebagian dari mereka yang masih sibuk cari donor, gitu loh, ya kan? Dan itu gak seberapa dibandingkan dengan donor-donor asing yang memberikan dananya kepada negara atau kecil sekali. Sebenarnya melanjutkan pertanyaan dari penonton kita, Bang. Sebenarnya kan dulu tahun 2005 tuh Sekjen PBB Kofi Annan kan mendirikan UNDEF, ya, Dewan Pengembangan Demokrasi Dunia tuh. Dan itu kan dewan-dewan itu kan negara-negara maju yang menjadi donor buat negara-negara demokrasi untuk mengembangkan demokrasinya. Itu salah satunya Indonesia. Apakah dana itu sebetulnya bisa diakses? Atau mungkin civil society kita tuh nggak ngerti cara mengakses dana itu tuh. Padahal itu kan terbuka sekali tuh. Ya itu gini, kalau datangnya dari PBB itu kan lembaga non-binding, non-legal binding. Itu dia sifatnya bersih di bawah. Nah itu nanti kan harus diterjemahkan kepada negara-negara anggota yang punya concern.
Satu, kalaupun udah punya concern, pasti nanti dia akan lihat di apa derivatnya itu dilihat dalam program-program. Ya misalnya, oh ini negara-negara Uni Eropa di sini, oh dalam rangka dia sebenarnya sudah punya kerjasama misalnya di sini ya kan untuk membantu hak asasi demokrasi, ya tinggal dikasih judulnya supaya masuk dalam skema itu kayak begitu. Tapi eh, bukan berarti PBB memberikan tanah orang harus masuk nggak begitu. Membuka proposal gitu PBB enggak kayak gitu. Tetap ujungnya jatuhnya ke negara-negara. Oke, jadi bukan langsung ke LSM dan lain Bukan. hal. Jadi memang itu tricky buat diakses sebenarnya. Kayak itu himbauan etis dari PBB agar negara-negara anggota, terutama yang punya concern dan dalam hal itu punya apa terhadap demokrasi, dia mendorong. Tapi dengan perkembangan krisis dunia sekarang, concern PBB nggak di situ. Real krisis di Palestina. Iya, benar. Wah, gila. Hmm. Nah, Indonesia kan dia bilang masih bisa ditekel lah. Ada Rocky Gerung, ada ya kan Tumbuh Institut, ya kan demokrasinya masih bisa ditahan oleh mereka. Kita urus Palestina dulu, kita urus Ukraina dulu. Gitu. Berarti kita juga mesti fair tuh kan ada yang lebih pekat problem human rights ini sebenarnya. Ya, sekarang Indonesia dengan Hong Kong, lebih parah Hong Kong. Aktivis Hong Kong yang paling top Iya. itu kan dulu hancur lebur itu. Iya. Nah, Indonesia dengan Thailand, ya kan? Nah ini kalau ngomong civil society ini penting kita bandingkan. Kenapa? Di Thailand itu kembali junta militer. Iya. Demokrasinya tahun 2014, Taksin kan digulingin. Kasus Keluarga Taksin ya kan Iya. digulingin, kembali junta. Ya kan? Wah kurang serem apa itu. Nah tapi, nah ini kalau mau kita kasih kritik lagi pada civil society ya. Tapi kok civil society-nya bisa bergeraknya kuat tetap. Malah bisa bikin partai baru, Moving Forward Party, yang terang-terangan plek-pleknya programnya adalah menghapuskan sistem kerajaan. Karena dianggap mereka ini sumber masalah dari demokrasi di Thailand. Menang, walaupun dibuburin lagi. Boleh lagi. Ya kan? Tapi itu menunjukkan bahwa civil society di Thailand, bahkan dalam kekangan yang paling kencang sekalipun, bisa datang dengan alternatif-alternatif baru dan nggak pernah tunduk gitu dibanding Indonesia yang tekanannya nggak sebesar Thailand, Iya. tetapi terus melandai gitu loh. Nah ini yang harus jadi apa refleksi, evaluasi apa bisa jadi beberapa hal. Satu misalnya karena civil society di Indonesia itu kelamaan ya kan dulu ketika era Orde Baru ya kan ngambil sikapnya terima kasih anti negara vis-a-vis civil society. Ketika Orde Baru jatuh berantakan itu apa politik terjadi semacam namanya apa itu rock bukan ini apa ya kan blur kan Iya. blur civil society dengan negara dengan politik itu kan blur. Lihat banyak aktivis LSM masuk partai politik ya kan. Nah itu blur dia. Ya kan blur, ya kan sebagian blur. Tetapi nah ketika era Jokowi ini mereka yang tarik balik ke belakang itu kan dia mengambil sikap balik lagi seperti civil society melihat Orde Baru. Demarkasi moralnya itu ini apa demarkasinya tegas. Tapi akibatnya apa? Ada sikap antipati politik. Nah, akhirnya nggak bisa keluar tuh ininya. Nggak bisa keluar dari model yang lama. Thailand sebaliknya. Ya kan? Mereka bisa keluar dengan model resistensi yang baru. Kita bikin partai politik. Moving forward itu nih. Moving Forward Party itu yang kita lanjut lihat itu ya kan. Nah, di Indonesia ini harus juga civil society harus mulai memikirkan modus-modus pengorganisasian yang baru. Minimum, ya kan minimal. Ya kan kalau minimal dia yang tadi saya katakan harus mulai membangun tools of engagement yang baru dalam bernegosiasi, berkontradiksi dengan negara itu seperti apa. Gitu Pak. Kita buatlah tools of engagement itu Pak Robert. Harus undang civil society model yang ideal gitu. Ya, ini sejujurnya ya kan. Kalau civil society Indonesia suruh niru Thailand bikin partai politik itu nyaris tidak mungkin. Kenapa? Karena lebih mudah mendirikan
warung Tegal di Thailand ketimbang lebih lebih sulit mendirikan warung Tegal di Jakarta ketimbang mendirikan partai politik di Thailand. Bikin partai politik di Thailand itu gampang syaratnya. Coba bikin partai politik di Indonesia. Iya. Susah. Verifikasi ke setiap daerah ke Susah. Susah. 50% provinsi, 75% Lagi bikin partai putih kena PPN 12%. Nah, jadi maka harus mulai Karena dianggap mencari barang barang mewah. pabrik. Ya kan? Mana bisa? Siapa dong Namanya yang pajak kebebasan berserikat. Nah, jadi dengan kata lain, tidak ada pilihan yang terlalu luas untuk civil society selain mereka harus lebih canggih dalam memainkan perannya di era Prabowo ini, ya kan? Nah, mereka harus politis. Tapi pada saat yang sama, tadi yang diperingat apa kritiknya dari Rocky tadi itu, supaya kontrol itu ada, mereka harus terorganisir secara lebih baik. Tools of engagement-nya mesti dibikin oleh mereka sendiri. Supaya tidak mengulangi kesalahan-kesalahan di eranya Jokowi ketika mereka mesti engage dengan state gitu. Gitu kayaknya. Any question? Pas jam 4 nih. Nah, terakhir ya, Robert sebelum kita selesaikan ya. Nah, yang paling pertanyaan sederhana deh. Tantangan terbesar apa ya buat teman-teman yang bergerak di civil society organization terhadap pemerintahan sekarang nih? Karena kita tahu kan semua orang kan khawatir dengan latar belakang Prabowo dan dia tokoh lama di Orde Baru. Nanti ketika dia berkuasa mungkin sekarang belum kelihatan, cuma nanti ke depan mungkin banyak memprediksi kan nanti demokrasi akan lebih mundur lagi. Dan civil society itu akan tergerus lagi. Kalau Robert melihatnya bagaimana? Tantangan paling realnya apa sih? Sekarang Begini, yang namanya civic space itu dia memang ada faktor eksternal, tapi juga dia capability-nya juga ditentukan oleh faktor-faktor internal mereka sendiri. Jadi kemampuan untuk memperluas creating civic space itu ada di dalam civil society sendiri. Civil society di Indonesia itu kan adalah civil society yang juga sudah punya pengalaman dari sejak era Orde Baru, ya, dan mereka membuktikan mereka bisa survive. Itu jadi lepas dari segala macam tekanan dan perubahan politik rezim demi rezim, tetapi kalau mereka ingat sejarah itu, mereka pastinya akan tahu bagaimana cara tetap memelihara civic space yang mereka punya. Oke, itu civic space. Yang kedua kita ngomong policy space, ya kan? Policy space ini beda lagi. Nah, disinilah arena yang lebih taktikal gitu antara civil society dengan pemerintah, ya kan? Pada bidang-bidang apa mereka mau nggak mau, suka nggak suka, mesti duduk satu meja dalam akomodasi atau dalam konfrontasi dengan pemerintah dalam kerangka kebijakan. Nah, ini mereka harus punya harus secara politis mereka itu kenapa tadi saya bilang mereka harus lebih politis, ya kan? Mereka mau nggak mau harus ketemu karena dan tadi saya bilang mereka tidak bisa menganggap bahwa pemerintahan Prabowo ini just a lost cause yang mereka nggak udah anggap nggak bisa. Mereka harus bernegosiasi di situ. Mereka harus berkonfrontasi di dalam negosiasi itu. Kalau nggak setuju apa? Tetap harus itu dilakukan gitu, ya kan? Dengan dignity. Nah, tadi dengan dignity. Syarat dignity apa? Ada kontrol seperti yang dibilang Pak Rob itu. Ada kontrol. Jadi yang harus itu agenda yang terpenting dari civil society. Mereka nggak bisa. Jadi ini kan fakta bahwa sekarang kita ada dalam pemerintahan Prabowo itu kan unavoidable, gitu loh. Itu adalah di situ ruang bermainnya. Oke. Gitu. Nah, ini tantangan yang harus dilampaui oleh civil society. Oke, teman-teman, itu sesi pendek kita dan kalau kita rumuskan secara topografi, teman-teman bisa bayangkan bahwa ada ruang yang secara historis, secara nasib manusia itu untuk bertarung antara yang punya kekuasaan dan yang ditindas itu. Nah, supaya terjadi semacam percakapan yang didinamisasi oleh keinginan menghasilkan nilai, ada ruang di tengah kira-kira itu. Itu namanya masyarakat sipil. Jadi ini ruang negosiasi yang memungkinkan impact
otoriter dari sebuah rejim itu bisa dikendalikan di dalam narasi sipil tuh. Demikian sebaliknya, masyarakat sipil harus mampu membaca nilai masyarakat bawah yang tidak bisa diartikulasikan langsung ke masyarakat ke negara atau ke politik. Jadi kita sebetulnya ingin memperlebar, memperluas dan memperdalam nilai-nilai sipil di ruang itu, ruang negosiasi tadi. Ruang itu pasti sifatnya antagonistik, tetapi hanya di ruang itu demokrasi bisa dihasilkan. Apa itu demokrasi? Nilai pertamanya pasti harus ada freedom. Nilai kedua harus ada equality. Dan yang tadi harus ada dignity. Jadi masyarakat sipil mengolah dua wilayah ini supaya freedom, dignity, equality itu tidak hilang karena intervensi negara. Tiga nilai ini juga mesti dihidupkan di ruang masyarakat sipil supaya rakyat itu punya harapan. Jadi beban peradaban masyarakat sipil artinya menghasilkan kembali Indonesia yang berpikir, Indonesia berkeadilan, Indonesia yang setara, dan Indonesia yang bermartabat. Itu kesimpulan kuliah hari ini. Sampai ketemu di ya, fun, oke. Terima kasih.